Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa Tatris Biologi. Hari ini saya akan mereview materi struktur dan fungsi karbohidrat untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler. Ya, untuk struktur dan fungsi makromolekul yang pada kali ini akan saya bahas adalah karbohidrat. Memang tidak terlalu detail seperti pada struktur dan fungsi karbohidrat di mata kuliah biokimia, karena nanti di biokimia kita akan lebih detail lagi menggali juga tentang struktur dan fungsi karbohidrat secara molekuler dan juga biokimia. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materi. Jadi karbohidrat kalian harus tahu strukturnya, bisa dilihat di sini. Strukturnya itu tersusun atas atom C. Nah, ini atom C, atom H dan juga atom O. Kalau kalian melihat ada molekul yang memiliki struktur tersusun atas atom C, atom H dan atom O, itu bisa dipastikan bahwa masuk kategori molekul karbohidrat. Nah, kita lihat dulu rumus molekulnya. Karbohidrat memiliki rumus molekul CXH2OY, di mana X dan Y ini memiliki jumlah yang sama. Jadi kalau X-nya 6, Y-nya juga 6. Atau bisa kita sebut bahwa jumlah atom C selalu sama dengan jumlah atom O. Sedangkan jumlah atom H selalu 2 kali jumlah atom C atau 2 kali jumlah atom O. Atau bisa juga kita sebut bahwa jumlah atom H selalu jumlahnya selalu sama dengan jumlah atom C ditambah dengan jumlah atom O. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya kalian bisa lihat di struktur karbohidrat yang ini ya. Jumlah atom C-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah atom C-nya ada 6. Berarti otomatis jumlah atom O-nya juga ada 6. Kita hitung. Atom O ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jumlah atom H-nya adalah 2 kali jumlah atom C atau 2 kali jumlah atom O. Berarti atom H-nya ada berapa? Ada 12. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu tadi untuk rumus molekul CXH2OY, atau kita bisa juga singkat menjadi CnH2ON, karena jumlah N antara N-nya ada atom N, jumlah atom C dengan jumlah atom O selalu sama. Sedangkan atom H selalu 2 kalinya jumlah atom C atau 2 kalinya jumlah atom O. Gitu ya, CnH2ON itu rumus karbohidrat. Jadi kalau kalian menemukan molekul dengan susunan karbon, oksigen dan hidrogen dengan jumlah atom C dan atom O sama dan jumlah atom H 2 kalinya jumlah atom C atau 2 kalinya jumlah atom O, bisa dipastikan bahwa itu adalah molekul karbohidrat. Nah, kita masuk ke pembagian atau penggolongan dalam molekul karbohidrat. Jadi karbohidrat kita golongkan jadi 2. Ada karbohidrat sederhana dan juga ada karbohidrat kompleks ya. Untuk karbohidrat sederhana kita bagi menjadi 3. Ada monosakarida, ada disakarida dan oligosakarida. Sedangkan untuk yang karbohidrat kompleks itu di dalamnya termasuk polisakarida. Kita masuk ke karbohidrat sederhana dulu ya. Nah, untuk monosakarida kita bisa bagi menjadi beberapa jenis.
Untuk yang ada di tabel monosakarida ini, penggolongannya itu berdasarkan jumlah atom C dan berdasarkan gugus fungsi. Tapi yang kalian lihat yang ada di sebelah kiri dulu ya. Untuk yang di sebelah kiri, penggolongannya itu berdasarkan jumlah atom C. Jadi bisa dilihat di sini ada triosa. Triosa berarti monosakarida yang mempunyai jumlah atom C3 itu triosa. Sedangkan ada tetrosa. Tetrosa berarti monosakarida yang memiliki jumlah atom C-nya 4. Pentosa adalah monosakarida yang memiliki jumlah atom C5 dan seterusnya ada heksosa dan heptosa. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, kalian bisa lihat di sini ada penggolongan aldosa dan juga ketosa. Penggolongan aldosa dan ketosa ini didasarkan dari gugus fungsi. Ya, nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas penggolongan aldosa dan ketosa di mata kuliah biokimia. Tapi untuk di biologi sel dan molekuler ini untuk pengantar saja bahwa penggolongannya bisa berdasarkan jumlah atom C-nya, bisa berdasarkan gugus fungsinya. Kalau gugus fungsinya ada penggolongan aldosa dan ketosa. Aldosa itu kalau monosakaridanya memiliki gugus fungsi berupa aldehid. Sedangkan kalau ketosa memiliki gugus fungsi berupa keton. Ya, nanti kita bahas nextnya di biokimia. Sekarang untuk sampai sini dulu aja. Jadi kita ambil contoh 1 untuk heksosa ya. Heksosa ada jumlah atom C-nya ada 6. Di sini contohnya ada glukosa dan fruktosa. Oh, ternyata glukosa dan fruktosa itu sama-sama loh, punya rumus yang sama. Rumus molekulnya apa? C6H12O6. Baik glukosa maupun fruktosa. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya gugus fungsinya saja. Gitu. Jadi tapi jangan disalah artikan bahwa oh cuma gugus fungsi. Gugus fungsi itu membawa peranan yang sangat spesifik untuk suatu molekul. Nanti kita bahas next di biokimia. Nah, ini contoh monosakarida ya. Tadi ada gliseraldehid, ada ribosa, ada glukosa, ada galaktosa. Monosakarida berarti dia terdiri dari satu sakarida atau memiliki satu rumus molekul CnH2ON itu tadi. Nah, kita masuk ke ini masih monosakarida. Nah, jadi yang membedakan di sini adalah gugus fungsinya. Kalian gugus fungsi biasanya dia terletak di paling ujung dari suatu molekul. Gugus fungsi nanti jenisnya ada banyak, kalian sebenarnya di kimia dasar mungkin sudah ada ya. Nanti di biokimia kita lebih berdalam lagi. Nah, untuk disakarida berarti terdiri dari 2 sakarida ya. Contohnya ada maltosa, ada sukrosa, ada laktosa. Nah, maltosa di sini terdiri dari 2 sakarida. Pada disakarida, karena dia adalah gabungan dari 2 molekul sakarida, maka pasti dia punya ikatan ya. Ada ikatannya. Nah, ikatan yang menghubungkan antara sakarida 1 dengan sakarida yang lain itu disebut dengan ikatan glikosidik. Nah, ini perlu dicatat ya. Ikatan yang menghubungkan antara satu molekul sakarida dengan molekul sakarida yang lain disebut dengan ikatan glikosidik atau ikatan glikosida. Nah, ikatan glikosidik ini kalian perlu cermati, dia menghubungkan antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 6. Ya, atau kalau yang digambar sini berarti dengan atom C nomor 5. Kalau kalian bingung, penomoran atom C itu selalu diawali dari sisi sebelah kanan, nomor 1. Ya, kita lihat untuk yang sukrosa ya. C1 berarti ada di sebelah sini. Ini C1. C1, C2, C3, C4.
C5, C6 ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kemudian untuk yang pentosa sama, di sini ada C1, C2, C3, C4. Nah, yang C5-nya di sini. Ini untuk yang heksosa juga sama. Di sini berarti dari sebelah kanan sini ya, 1, 2, dia selalu searah dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk yang heksosa. Untuk yang pentosa tadi sudah saya contohkan. Jadi menghubungkan antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Atom C nomor 4 dengan gula pentosa selanjutnya. Ini juga atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 dengan gula pentosa selanjutnya. Tadi saya salah ngomong ya. Tadi bukan atom C nomor 6, tapi dengan atom C nomor 4. Oke. Ini juga sama nih. Ini atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 pada gula sakarida selanjutnya atau molekul sakarida selanjutnya. Itu ya, itu ikatan glikosidik menghubungkan antara antara sakarida 1 dengan molekul sakarida lain di atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 sakarida lainnya. Gitu. Itu ikatan glikosidik. Nextnya di oligosakarida sama. Di oligosakarida itu juga dia punya ikatan glikosidik. Jadi kalau antara sakarida dengan sakarida dia berikatan, otomatis dia akan membentuk ikatan glikosidik yang hasil sampingannya berupa H2O. Contohnya di sini ada maltotriosa. Tadi maltosa ya, ada maltosa. Maltosa berarti dia gabungan antara glukosa dengan glukosa. Kalau sukrosa berarti dia gabungan antara glukosa dengan fruktosa. Kalau laktosa berarti dia gabungan antara glukosa dengan galaktosa. Nah, untuk yang oligosakarida saya kasih contoh, ada trisakarida, contohnya maltotriosa. Dia gabungan dari 3 glukosa. Jadi glukosa, glukosa dan glukosa dia bergabung diikat dengan ikatan glikosida juga sama. Di atom C nomor 1 dan atom C nomor 4. Oke, nextnya kita masuk ke polisakarida. Jadi polisakarida ini ada yang menggolongkan menjadi homopolisakarida dan heteropolisakarida. Contohnya homopolisakarida ini adalah masuk kategori polisakarida ya. Homopolisakarida berarti dia gabungan dari sakarida yang memiliki rumus molekul sama atau jenis yang sama. Jadi glukosa, glukosa, glukosa. Tapi kalau gabungannya itu berbeda jenis, misalnya antara glukosa dengan galaktosa, glukosa dengan fruktosa dan lain sebagainya, itu berarti nanti masuk kategori heteropolisakarida. Atau antara pentosa dengan heksosa, dengan triosa, dengan heptosa, itu bergabung itu masuk ke heteropolisakarida. Oke, untuk polisakarida yang kali ini saya bedakan jadi 2 jenis, ada polisakarida hewani dan polisakarida nabati. Untuk yang polisakarida hewani saya beri contoh 2, ada glikogen dan juga kitin, karena itu yang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian untuk yang polisakarida nabati juga saya beri contoh 2, ada amilum dan juga selulosa. Kita masuk ke yang nabati dulu ya. Untuk polisakarida nabati, contohnya ada amilum dan selulosa. Bedanya apa? Kedua jenis polisakarida ini sama-sama keduanya ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Dua-duanya. Tapi berbeda tumbuhan dan juga berbeda strukturnya. Contohnya apa? Amilum itu ada di tanaman sorghum, contohnya padi, gandum. Nah, kalau kalian
makan nasi, makan roti, itu otomatis banyak mengandung amilum. Ya, karbohidratnya berupa amilum. Nah, amilum itu sendiri masih dibagi jadi dua jenis. Ada amilosa dan ada amilopektin. Bedanya apa? Amilum yang masuk kategori amilosa dan masuk kategori amilopektin. Kita lihat di strukturnya. Yang A ini adalah amilosa. Jadi amilosa itu memiliki struktur helix ya, berpilin. Itu amilosa. Kalau yang amilopektin dia strukturnya lurus tapi bercabang. Tapi kalau yang amilosa dia berpilin helix tapi dia tidak punya cabang. Sedangkan yang amilopektin dia lurus ya, straight tapi dia bercabang, memiliki branch, memiliki cabang. Cabangnya itu ada di atom C nomor 1. Kalian bisa lihat ini dengan atom C nomor 6. Nah, ini kalau cabang dia antara ikatan glikosidiknya antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 6. Tapi kalau ikatan glikosidik yang biasa non cabang, dia bukan cabang, dia di ikatan atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 ya, ikatan glikosidiknya jelas ya. Kalau cabang ada di ikatan atom C nomor 1 dengan atom C nomor 6. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa untuk struktur amilum ini ikatannya berupa ikatan alfa. Ikatan alfa ini bisa dicerna oleh sistem pencernaan kita, bisa dicerna oleh sistem pencernaan manusia untuk ikatan alfa. Jadi kalau di amilum ini memiliki ikatan alfa 1,4 glikosida atau glikosida gitu. Ini untuk yang amilum. Sedangkan kita lihat di selulosa. Selulosa dia tidak berpilin. Strukturnya hampir sama seperti amilopektin, dia lurus, straight, tapi dia bercabang. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ikatan di amilum tadi adalah alfa 1,4 glikosidik atau 1,4 glikosida alfa. Tapi kalau di selulosa dia punya ikatan beta 1,4 glikosida. Nah, selulosa ini dia ada di tanaman-tanaman atau di tumbuhan-tumbuhan hijau. Ya. Karena selulosa memiliki ikatan beta 1,4 glikosida, maka selulosa ini dia tidak bisa dicerna di dalam sistem pencernaan kita karena kita tidak memiliki enzimnya. Kita memiliki enzim amilase, bisa mencerna amilum, bisa memecah ikatan alfa tadi, alfa 1,4 glikosida. Tapi kita tidak punya enzim selulase. Enzim selulase hanya dimiliki oleh hewan-hewan pemamah biak seperti sapi, kambing, gitu ya, kerbau itu punya enzim selulase. Jadi hewan-hewan pemamah biak tersebut dia bisa mencerna selulosa karena dia punya enzimnya. Oke, next. Itu tadi ya yang membedakan ikatan alfa dan ikatan beta antara amilum dan selulose. Kemudian kita masuk ke polisakarida hewani. Polisakarida hewani ini saya kasih contoh ada glikogen dan juga ada kitin. Bedanya apa? Untuk glikogen dia strukturnya lurus ya, tapi bercabang, straight, sama seperti amilopektin. Hanya bedanya kalau glikogen ini dia polisakarida yang ada di dalam hewan, di dalam tubuh hewan, di dalam tubuh manusia berupa simpanan gula. Jadi gula yang kalian makan kalau masih ada sisa polisakaridanya bisa disimpan di dalam otot dalam bentuk glikogen. Ini strukturnya. Ikatan antar sakaridanya sama, alfa 1,4 glikosida, tapi untuk di cabangnya ikatannya alfa 1,6 glikosida gitu tadi ya.
Ini untuk glikogen yang ada di dalam otot. Sedangkan kitin ada di hewan-hewan krustase, ya, yang masuk dalam kategori hewan krustase itu seperti udang, kemudian serangga juga memiliki kitin, ya. Insekta itu juga memiliki kitin. Jadi ada serangga dan juga krustase yang memiliki struktur kitin di dalam tubuhnya. Jadi kitin itu kalau kalian makan udang, kulitnya yang keras itu mengandung kitin. Jadi itu mengandung karbohidrat, ya. Jangan salah, yang mungkin yang nggak suka biasanya sering dibuang atau nggak dimakan, justru itu adalah mengandung karbohidrat. Tapi struktur karbohidratnya agak berbeda dengan struktur karbohidrat yang kita bahas sebelumnya. Untuk kitin, dia memiliki ikatan glukosamin atau memiliki struktur glukosamin. Struktur glukosamin ini adalah struktur glukosa yang berikatan dengan gugus amina. Gugus amina adalah gugus yang mengandung atom N dan atom H. Nah, ini adalah glukosa, ya, tadi C6H12O6. Kemudian dia berikatan dengan gugus fungsi amina, gugus amin. Nah, di sini gugus amin dia memiliki NH atau disebut juga dengan N-asetil group. Dia memiliki atom N dan atom H. Nah, kalau ada karbohidrat dia berikatan atau glukosa berikatan dengan gugus amin, bisa dipastikan itu adalah struktur kitin. Gitu, ya. Jadi itu tadi ada yang kita bahas karbohidrat. Kita masuk ke fungsinya. Nah, ini fungsi karbohidrat secara keseluruhan untuk tubuh. Fungsinya untuk apa? Sumber energi bagi tubuh, ya. Kalian kalau makan dalam bentuk nasi, ya, kan pasti kan itu kalau dicerna di dalam tubuh nanti bisa memberikan energi dalam proses pembakaran. Tapi itu sebenarnya juga prosesnya, metabolismenya berupa seluler, ya, bukan berarti dicerna di perut terus kemudian kalian kenyang, bukan, tapi itu secara metabolisme itu masuk dalam kategori metabolisme seluler sebenarnya. Kemudian juga mempertahankan massa otot tadi berupa glikogen, ya, simpanan glikogen. Kemudian baik untuk pencernaan. Contohnya apa? Tadi contohnya adalah selulosa. Selulosa itu sangat baik untuk pencernaan kita. Oke. Selanjutnya untuk yang fungsi karbohidrat di dalam sel, ini saya lebih spesifikkan lagi. Untuk fungsi karbohidrat di dalam sel, satu sebagai pembentuk struktur sel. Kenapa sebagai pembentuk struktur sel? Letaknya ada di mana sih karbohidrat itu di dalam sel? Kalian bisa lihat di membran sel. Di membran sel bisa dilihat bahwa karbohidrat itu dia berikatan dengan lipid dan juga berikatan dengan protein. Ini yang ungu ini protein, ya. Ini protein membran namanya, ada di dalam setiap membran sel. Nah, glukosa, ya, atau karbohidrat atau sakarida, kita sebut aja glukosa karena ini dia atom C-nya 6. Glukosa dia berikatan dengan struktur lipid atau di dalam membran sel disebut dengan fosfolipid. Glukosa yang berikatan dengan struktur lipid dia akan membentuk namanya glikolipid. Nah, glikolipid ini di sini dia berfungsi sebagai penyusun atau sumber energi juga di dalam membran sel. Kemudian glukosa tadi dia selain berikatan dengan lipid, dia juga berikatan dengan glikoprotein, ya. Dia melekat di protein membran membentuk glikoprotein, itu maksud saya. Nah, ini adalah struktur karbohidrat. Jangan salah, jadi karbohidrat letaknya di mana sih, Bu? Oh, karbohidrat di dalam sel. Jadi pikiran kalian sekarang kalau ada yang menyebut karbohidrat, jangan dibayangkan langsung nasi, jangan dibayangkan langsung roti gitu, ya. Jangan dibayangkan langsung gandum. Karena struktur karbohidrat itu sangat banyak dan karbohidrat itu sebenarnya adalah struktur
makromolekul. Kalau nasi, gandum, roti itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Tapi tidak hanya nasi, gandum itu saja yang mengandung karbohidrat. Tadi kalian lihat ada udang, itu juga mengandung karbohidrat di dalam kitinnya, gitu ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan hijau itu juga mengandung karbohidrat di dalam daun-daunnya itu atau batangnya yang mengandung selulosa itu tadi. Jadi bentuk karbohidrat itu sebenarnya sangat banyak kalau diwujudkan dalam bentuk makanan. Tapi sekarang kalau kalian mendengar kata karbohidrat, jangan dibayangkan langsung makanan. Oh, karbohidrat itu ya seperti ini. Kalau di dalam sel, dia bisa ada di dalam membran selnya. Kemudian selain ada di membran sel, kalian juga bisa lihat nih, karbohidrat itu juga ada di dalam DNA. Di mana bentuknya? Ya di sini, gula pentosa. Gula pentosa ini adalah salah satu bentuk karbohidrat ya. Tadi kita sudah bahas ada struktur C5, berarti dia masuk kategori pentosa. Berarti ini adalah karbohidrat. Oh, ternyata karbohidrat itu juga ada di dalam DNA. Dia sebagai penyusun utama DNA. Nah, jangan salah. Makanya sekarang bayangannya jangan nasi gitu ya kalau lihat kalau ada yang menyebut karbohidrat. Yaitu makanan yang mengandung, salah satu contoh makanan yang mengandung, tapi itu bukan wujud karbohidratnya. Oke, nextnya untuk menghasilkan energi jelas. Ada di mana Bu proses menghasilkan energi? Di dalam sel, proses menghasilkan energi tentu ada di organel namanya mitokondria. Nanti secara detail lagi akan kita bahas masuk di bagian organel mitokondria. Nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi saya tunjukkan bahwa karbohidrat selain tadi ada di membran sel, ada di membran-membran organel, kemudian tadi juga ada di DNA ya, di dalam inti sel DNA. Karbohidrat itu juga ada di dalam sitoplasma dan juga di dalam mitokondria. Dalam wujud apa? Dalam wujud glukosa. Glukosa yang ada di dalam sitoplasma kemudian nanti bisa masuk ke dalam proses glikolisis yang ada di dalam mitokondria ya. Nih, ini mitokondria. Ada glikolisis, nanti dari glikolisis masuk ke siklus Krebs yang ada di bagian krista, kemudian nanti juga ada proses transport elektron yang dari proses glikolisis, Krebs dan transport elektron ini akan menghasilkan ATP atau energi. Inilah yang digunakan tubuh kita untuk bekerja, sumber energinya ya. Jadi ini disebut dengan respirasi sel. Jadi glukosa atau karbohidrat sangat-sangat berperan di dalam proses respirasi sel. Ini. Jadi bayangan kalian sekarang sudah mulai harus berubah gitu ya. Ini pembahasan tentang struktur dan fungsi karbohidrat khusus mata kuliah biologi sel dan molekuler. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa dibuat resumnya. Oke, untuk nextnya nanti akan saya review lagi untuk materi struktur dan fungsi lipid gitu ya. Mohon maaf kalau banyak gangguan suara atau kurang jelas. Bisa ditanyakan langsung ke saya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Saya tutup dulu untuk review yang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.